Hey, ceps-cepsku semua, Aga Kareba. Alhamdulillah baik, Min. Komentar tergokil kali ini datang dari abang kita, pasukan remaja. Biar gua tebak, Min, pasti di pikiran lu masih ada bayang-bayang sosok mantan ya. Wah, kayaknya peramal nih pasukan remaja. Doain Mimin semoga cepat ketemu jodoh. Sudah capek nyuci piring sendiri. Ini pantun untukmu ubun-ubun ikan bolu. Ini film sedih banget. Kita sebagai lelaki hidup untuk kerja, bermanfaat, mencintai, lalu mati. Itulah tuntutan dunia yang kejam, menyuguhkan jalan yang terjal dan berduri, seakan menjanjikan hal besar di baliknya, namun pada akhirnya yang datang hanyalah kekecewaan. Kira-kira seperti itulah yang akan dikisahkan pada kisah ini, mengisahkan seorang petani bernama Michael tinggal seorang diri di sebuah lembah pegunungan. Tak satu pun manusia yang tinggal di sana kecuali dirinya serta hewan-hewan peliharaan miliknya. Si Michael ini, sosok petani yatim piatu, orangnya cukup pekerja keras, pendiam dan religius. Teman komunikasi terbaiknya saat ini ialah Tuhan untuk mencurahkan isi hati, harapan dan kesuburan tanaman-tanamannya. Kebetulan gereja peninggalan almarhum sang ayah tak jauh dari rumah Michael, ya kan? Michael mau dibilang miskin tidak juga, sebab tanah warisan yang ia kelola sendiri ini jumlahnya beratus-ratus hektar. Di usianya yang hampir genap 30 ada satu harapan besar Michael setiap ia ke gereja, yaitu meminta pendamping hidup, seseorang yang bisa diajak berbagi, bertukar cerita dan lain sebagainya. Michael sudah cukup lama sendiri dan mulai kesepian. Selepas di gereja ditemani anjingnya kakak, di hari ini Michael akan turun ke kota menjual hasil panennya. Kota tujuan ialah Paradise, California. Untuk sampai di kota tersebut, Michael butuh bermil-mil perjalanan. Dan karena ini zaman dulu banget, berlatar tahun 1850, maka motor listrik, mobil terbang, dan dunia scrolling belum berlaku di sini, Cep. Hidup masyarakat kota masih terbilang cukup primitif. Setibanya di pembeli langganan Michael, si Rudy, pandangan Michael tiba-tiba aja difokuskan oleh seorang gadis. Michael bertanya, siapa gadis itu? Rudy memberitahu gadis itu ialah gadis terbaik dari Barat Rockies, namanya ialah Angel. Usut punya usut, gadis menaun itu ternyata ialah seorang pelacur, idaman para penambang emas di kota ini. Ia tinggal dan melayani di sebuah rumah bordil milik seorang wanita bangsawan yang bernama Mary. Pandangan pertama ini telah menggetarkan jiwa Michael yang entah ini petunjuk dari Tuhan atau jawaban atas doa-doa yang ia panjatkan. Nah, jika kalian penasaran dengan rumah bordil Mary, Cep, ini dia. Di sore ini kembali dipenuhi para penambang emas lagi ngantri untuk bercinta dengan Angel. Coba bayangkan berapa orang yang harus dilayani Angel di setiap harinya, ya kan? Apa nggak meresahkan itu? Namun ini setimpal dengan tukaran emas para penambang tersebut, hasilnya akan dibagi dua dengan Mary. Wanita penghibur dalam rumah bordil Mary ini bukan cuman Angel saja, gadis Cina, Afrika, dan Spanyol juga ready. Namun si Angel lah idaman para penambang, mereka rela ngantri seharian penuh. Jika kita flashback ke masa lalu Angel, nama aslinya sebenarnya bukan Angel, Cep, tapi Sarah. Ia dilahirkan di luar perkawinan, ibunya bernama Dewi, ayahnya bernama Alex. Seorang bapak yang tak bertanggung jawab, bahkan ia tak pernah mengakui keberadaan Angel dan meminta Dewi menggugurkannya dahulu. Tanpa mereka sadari jika percakapan-percakapan itu didengar Angel lewat jendela. Dari saat itulah Angel tak akan pernah mau melihat sosok ayahnya lagi, namun beruntungnya ibunya sangat menyayanginya lebih dari apapun dan siapapun.
Kenangan-kenangan pahit itulah yang sering mengacaukan pikiran Angel saat ini. Selain yang merindukan mendiang sang ibu, ia juga seperti dihantui trauma masa lalu. Bagaimana tidak? Toh, dahulu saat mereka terusir dari kediaman Alex, Angel melihat langsung ibunya melayani para lelaki demi sesuap nasi dan uang sewa kapal untuk meninggalkan kota ini. Dewi tak memikirkan apapun lagi selain bisa membawa putrinya Sarah berlayar dan mencari kehidupan baru. Tapi ya, takdir malah berkata lain. Dewi jatuh sakit akibat tak membatasi diri dalam melayani para jagung-jagung ganas pria tersebut, Cep. Sarah melihat langsung hembusan nafas terakhir ibunya. Dari sejak itulah Sarah tak percaya dengan keberadaan Tuhan lagi. Bahkan ia membuang kalung salib milik ibunya ke laut. Come on, Angel! Let me in! Go to hell! Fill the tub. Things from the hall. Not a mark on her. Beginilah kehidupan Angel di rumah bordil Mary. Bicara soal kehampaan, dialah pemenangnya. Soal harapan apalagi, hatinya telah mati, jiwanya melebur. Intinya hidup Angel ngalir aja, menghabiskan hari-harinya sebagai wanita penghibur. Sebab dari sinilah ia bisa mendapat tempat tinggal, pelayanan dan makanan, ya kan? Sampai di suatu hari Angel lagi-lagi kedatangan orderan. Tahu-tahu itu Open. No guilt in here, okay? It's a pleasure, so don't be shy. Tell me what you want. You. Angel, your real name. You see, because I'm gonna marry you. Do what's on your mind, and we call it a day. Proposal this week. Wah, datang-datang Michael langsung ngajak nikah padahal dia sudah pelamar kelima Angel minggu ini. Meski demikian, Michael berjanji akan memberi Angel hidup yang lebih baik dan membawanya keluar dari tempat ini, Cep. Semua omongan-omongan itu malah seperti debu yang berterbangan bagi Angel sebab ia sudah tak percaya lagi dengan ikatan. Ia telah mengunci takdirnya sebagai seorang penghibur. Come on. Time's up. The lottery again. Here for the rest of your life. See, you just waste your time. Paid double again. You're sick, right? Right. And I saw you on the street. Let me get you out of this place. Talking is exhausting to me. Marry me. I'm serious. Pandangan pertama itu memang telah memikat Michael. Hari demi hari ia datang ke sini, bahkan sampai bayar 2 kali lipat hanya untuk bertemu dengan Angel. Ya hanya sekedar bertemu sebab Michael juga sama sekali tak punya niat untuk melakukan hal menggeliat di bawah bulu itu. Intinya Michael hanya datang mengutarakan perasaan, termasuk niat baiknya untuk meminang Angel. Tapi lagi-lagi bagi Angel itu semua hanya omong kosong belaka. Michael yang telah melihat harapan sampai saat ini tak pernah menyerah. Bahkan uang-uang hasil panennya ludes semua hanya untuk menemui Angel. You again. Do you like the view? I didn't ask you. Hey, stop. It means something to you. Dirt farmer. Nothing for you. You're a damn fool. Biar relevan, biar kita tahu bagaimana proses Angel bisa sampai di rumah bordil Mary, itu butuh perjalanan panjang dan penuh luka. Flashback ke masa lalu, setelah ibunya meninggoy, Angel dipungut oleh seorang pria bernama Leo. Namun Leo dibunuh seseorang bernama Duke tepat di depan mata Angel. Duke ini adalah seorang pebisnis gelap, menculik garis-garis kecil yang masuk kriteria untuk dijadikan ladang cuan hingga garis-garis itu besar nanti. Dari Duke inilah Angel tumbuh besar dan dijadikan wanita penghibur. Suatu hari Angel diminta untuk melayani seorang pria yang ternyata itu ialah ayahnya sendiri, si Alex. Alex Stafford night when he found out he had sex with his own daughter. Coba bayangkan luka-luka masa lalu yang dialami Angel, Cep. Semua itu tentu membekas dan menyisakan rasa trauma yang besar. Jadi wajar jika sekarang Angel hidup sebagai wanita tanpa harapan, ya kan? Luka-luka itulah yang membuatnya semakin tak percaya dengan Tuhan dan pertolongannya.
Dari semenjak itu pula lah Angel melarikan diri dari rumah bordil Duke sambil membawa sisa-sisa uang yang ia punya. Namun dalam pelariannya Angel malah dijamret, ia sampai mandi darah. Dari gang berlumpur, Mary memungutnya dan memberinya perlindungan dan tempat tinggal sampai saat ini, yang tentu itu tidak dengan gratis. Kapanpun jika pengawal Mary Simago lagi kepengen menggeliat, Angel harus siap melayaninya secara gratis, bahkan kadangkala sering memakai kekerasan. So funny. Yang menarik sekaligus aneh, kekerasan yang dialami Angel di sana seolah-olah hadir dalam mimpi Michael. Ini seperti ikatan batin yang terjadi secara tiba-tiba. Dengan begitu, meski selalu diacuhkan Angel, di esok harinya Michael pun kembali datang ke rumah bordel Mary. Setelah membayar uang kamar, sungguh betapa kagetnya Michael tiba-tiba melihat kondisi Angel bonyok dan tak berdaya seperti ini. Who did this to her? I'm taking her with me. Not leaving until she... Good luck with her. Demi membawa Angel keluar dari sini, Cep, Michael rela menghabisi seluruh uang yang ia punya saat ini sebelum bawanya pergi. Meski Michael tahu ini bukanlah waktu yang tepat, tapi karena keadaan saat ini pula Michael meminang Angel dengan satu buah cincin milik mendiang ibunya. Will you marry me? Tak terkira kebahagiaan yang dirasakan Michael saat ini, wanita yang selama ini ia impikan tiba-tiba ada di rumahnya, bahkan telah jadi istri. Di pagi hari, Michael bangun lebih dulu mencari kayu bakar dan mempersiapkan makanan untuk Angel. Sambil tersenyum, Michael berkata, "Kau cantik, tapi bukan karena itu aku menikahimu." Dan karena kebetulan pakaian mendiang adiknya Tess masih ada, Michael pun menyuruh Angel memakai itu dulu, nanti beli yang baru jika habis panen katanya. Intinya Cep, Michael berjanji akan menawarkan kehidupan yang baik. Namun tiba-tiba Angel... Marriage is over. Emang perempuan sih paling susah ditebak. Ternyata Angel mengiyakan pernikahan itu karena terpaksa. Kondisinya antara sadar dan tak sadar, ya kan? Kita tak bersama, Angel tak pernah mempercayai lagi yang namanya ikatan, bahkan menganggap pernikahan hanyalah perbudakan. Dan karena belum bisa kabur ke kota, Angel akan menunggu badannya membaik dulu agar bisa kembali ke rumah bordil Mary untuk melayani dan mendapatkan hak-hak emasnya. Singkat kisah, kini 3 bulan telah berlalu. Angel telah normal dengan kecantikannya yang memikat. Jujur, Mimin juga sampai jatuh cinta sebenarnya, Cep. Di pagi ini, Angel melihat Michael sedang keluar, ia pun memanfaatkan situasi. Angel kabur dari sana. Pulang-pulang, Michael hanya melihat cincin nikah tersebut. Cepat-cepat Michael keluar mengejar Angel dan menemukannya kurang dari 1 mil perjalanan ke arah jalur Paradise. Leave me alone! Water. That way's paradise. That way, fire, your husband. Sama sekali tak ada paksaan dari Michael, semuanya tergantung Angel. Michael hanya menawarkan kebaikan dan ketulusan untuknya, tapi ya Angel tetap memilih kembali ke rumah bordil. Nah, di malam hari, Michael tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari luar rumah. Haha, ternyata Why are you doing this? To walk in 20. pintu selalu terbuka lebar untuk Angel kapanpun ia mau pergi dan kembali. Pertanyaan Mimin, apa masih ada laki-laki setulus Michael ini, Cep? Angel sendiri sampai heran kenapa Michael sampai sudi mencuci kakinya seperti ini. Nah, sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan Michael, di malam ini juga Angel merayu dan meminta Michael bertempur di atas kasur. Namun bagaimanapun, Michael tak pernah mau melakukan itu sebelum berarti bagi Angel. Ask you something? Yeah. God said to Mary, punishing you. Asked. My mama prayed, but God never heard her.
Semenjak dari sini sikap keras kepala Angel sedikit mulai berubah. Mungkin ia mulai melihat setitik ketulusan dari Michael. Dan ya, inilah kehidupan yang ditawarkan Michael untuknya. I'll teach you how to cook roasted chicken. Not too fast. Just like that. Come on. Come on. We're not ready. I owe you. Tak sampai di situ, saat fajar menjelang tiba, Michael membangunkan Angel untuk dibawa ke sebuah tempat. Awalnya Angel heran mau dibawa kemana sampai masuk ke tengah hutan begini ya kan? Ternyata di balik hutan ini ada keindahan yang tersembunyi. Angel dibawa ke sebuah bukit. Riuh angin merona, nyanyian burung-burung pagi menyambut kedatangan mereka. Seraya matahari perlahan muncul dari balik pegunungan menyilaukan pandangan Angel. Dari atas batang pohon tua ini, Michael berkata, itulah kehidupan yang mau kutawarkan padamu Angel, penuh warna, kehangatan, keindahan, dan cahaya. Angel tak bisa berkata apa-apa, ia hanya terus memandangi wajah Michael hingga perlahan mulai mendekap dan sepulangnya ke rumah, hal menggeliat di bawah bulu itu pun terjadi. Jagung Michael tertanam dalam. Ini sebuah pesan sekaligus jawaban bahwa Angel juga telah mencintai Michael. Saat sore hari tiba, Michael kedatangan tamu dari kota. Pria ini ialah Paul, suami mendiang adik Michael, si Tess. Setelah sekian lama, Paul baru berkunjung menemui Michael. Maksud Paul datang kemari ialah selain untuk merapikan rindu, ia juga ingin meminta bantuan Michael meminta seekor kuda. Sebagai seorang saudara, itu tak jadi masalah bagi Michael. Nah, saat Paul diajak masuk ke rumah, sampai pelongo si Paul melihat kecantikan Angel, Michael memberitahu jika wanita itu ialah istriku. Tapi begitu Paul tahu jika Angel ini adalah seorang pelacur, dirinya pun tak sudi bahkan membuang teh buatan Angel tepat di hadapannya, Cep. Paul tak terima sebab ia tahu jika Michael ialah pria baik-baik dan tak akan pernah datang ke rumah bordil manapun. Saking tak terimanya, Paul sampai datang ke kandang memberitahu Michael, "Hei, kau ini kenapa menikahi sepotong sampah? Kenapa? Lihat dirimu, Michael." Siapapun itu pasti tak terima istrinya dikatai sampah. Michael langsung menghajar Paul dan ujung-ujungnya saling memaafkan atas kehilapan tadi. Michael berkata, "Aku tak pernah melihat masa lalu Angel. Aku hanya mau membangun kehidupan baru bersamanya." I want to have children with you. I want to build a life with you. Michael. A new beginning. Ternyata, Cep, ada satu hal yang belum Michael ketahui dari masa lalu Angel. Angel ini sudah tak bisa punya anak lagi. Kala itu ia kecolongan dan Duke membuatnya jadi seperti ini. If you disobeyed me, Angel merasa dirinya tak berguna lagi hidup sebagai perempuan. Itulah sebabnya ia akan memilih jadi pelacur seumur hidupnya. Angel tahu jika suatu saat Michael mengetahui ini pasti tak akan pernah mau menerimanya lagi, ya kan? Nah, daripada membuang-buang waktu di sini, di pagi ini Angel pun memilih kabur. Ia akan meminta tumpangan pada Paul yang sudah mau turun ke kota juga. Di dalam perjalanan tak sepatah kata pun dari mereka sampai Paul berhenti di tengah jalan. Dari awal sebenarnya Angel sudah curiga dengan gerak-gerik Paul serta alasannya kenapa ia berhenti di tempat ini. Ya, kata Paul, tak ada tumpangan gratis. Dan karena sudah tak ada pilihan lain, Angel pun meladeninya selama ia bisa mendapat tumpangan. I don't want to be seen with you. Pretended to be anything but what I am. Are you? His wagon, you took his wife. His brother. Walk on. Wah, Paul emang kurang ajar. Namun setidaknya dari sini kita bisa belajar bahwa kita tak bisa percaya sepenuhnya pada siapapun, bahkan dari kerabat terdekat sekalipun. Toh kapan saja mereka bisa menusuk dari belakang.
Nah, begitu Angel telah turun ke kota Paradise, ia malah disuguhkan situasi mencekam pada rumah bordil Mary yang habis mengalami kebakaran sekitar 5 minggu yang lalu. Angel beritahu seseorang yang bernama Lucky ini jika yang menghabisi tempat ini adalah anak buahnya sendiri, si Mago, hingga Mary sudah tak punya apa-apa lagi. Bahkan sekarang tak ada yang tahu Mary ada di mana. Dengan senang hati, Lucky mengajak Angel ke tempatnya. Seraya disuguhkan segelas whisky, Lucky berencana akan mengajak Angel kerjasama. Kebetulan ada kamar kosong di atas, kan? Sebagai syarat utama, Angel harus siap melayani Lucky kapanpun ia pengen dan gratis. Di esok harinya, Paul yang telah kembali dari kota langsung beritahu Michael jika dialah yang memintaku membawanya pergi. Tanpa pikir panjang, Michael langsung menyuruh Paul meninggalkan tempat ini sebelum ia membunuhnya dengan tangan kosong. Habis itu Michael lanjut mencari Angel sebab ia tahu jika ada yang tak beres di sana. About what we did? Right all over his face. You didn't have to. Then why did you come? I love you. Kurang apa coba si Michael ini, Cep? Bagaimanapun ia tetap menerima Angel kembali, bahkan ternyata ia sudah tahu jika Paul telah memakai Angel di dalam perjalanan. Michael tetap berusaha tenang, berusaha kuat di hadapan Angel, namun tidak saat sendiri. Ternyata Michael tak sekuat yang kita bayangkan. Angel, stop. Don't touch me. It's okay. Stop. Hey, I forgive you. Bagaimanapun, Michael selalu memaafkan Angel. Angel sendiri tak akan pernah menyangka kenapa dirinya yang hancur ini bisa dipertemukan dengan lelaki sehebat Michael. Setiap hari Michael menyuguhkannya kebahagiaan, kesederhanaan, cinta, dan kasih. Sepertinya Angel mulai menemukan hidupnya yang baru di tempat ini, Cep. Lalu di suatu hari, Angel mendapati sekelompok penyintas sedang mengalami musibah. Gerobak mereka rusak di tengah jalan padahal ibu dari keluarga ini baru aja melahirkan. Michael meminta mereka agar istirahat di sini untuk sementara waktu. Mereka diberi makanan, seraya saling kenal satu sama lain. Ternyata keluarga cemara ini tak memiliki tempat tinggal. Michael pun mengajak mereka hidup berdampingan dan akan membantunya membangun rumah. Kebetulan masih banyak lahan yang kosong. Kata Michael, jangan ragu soal kayu, aku memiliki sekitar 300 hektar lahan di lembah pegunungan ini. Keakraban di antara mereka pun kian terbangun dengan sebuah lagu spesial dari Jojo. Sebagai ucapan terima kasih pada Michael telah diberi tempat tinggal, Jojo akan memberi nama putra bungsunya ini Michael Benjamin Altman. Lalu mungkin kalian heran kenapa si Paul juga datang cengar-cengir di antara mereka. Ternyata, Cep, ia telah datang minta maaf atas perbuatannya selama ini. Michael tentu memaafkan Paul. Michael ini orangnya sangat pemaaf. Nah, atas hadirnya keluarga Jojo di tengah-tengah mereka, Michael pun telah punya gambaran bagaimana harmoninya jika sudah punya anak nanti dengan Angel. Tak Michael sadari jika Angel sudah tak bisa memiliki keturunan lagi. Lalu Angel merasa ini sudah waktu yang tepat untuk memberitahu Michael. Diberitahulah semuanya. Kata Angel, Miriam anak sulung Jojo, dia gadis yang cantik. Dia bisa memberimu lebih dari yang bisa kutawarkan padamu. Michael heran dong, apa maksud Angel ya kan? Kata Angel, aku pernah mengandung namun tak pernah bisa punya anak lagi. Duk yang membuatnya seperti itu. Apa kata Michael, Cep? Tak akan ada yang bisa mengubah perasaanku padamu. Apapun itu, aku mau kau, tak ada yang lain. Dan tak ada yang tak mungkin. Coba bayangkan betapa bersyukurnya Angel bisa dipertemukan dengan sosok Michael ini. Nah, di sore hari, Angel mengajak Michael untuk membawanya kembali ke puncak di mana Michael pertama kali menunjukkan matahari terbit. Angel mau kemari sebab ingin melihat matahari terbenam seraya mengajak Michael
menggeliat. Kini beberapa hari telah berlalu, Miriam tak sengaja menemukan sepucuk surat serta cincin di dalamnya. Dari mana lagi kalau ini bukan dari Angel? Angel memilih kabur dan meninggalkan Michael pada akhirnya, Cep. Dalam surat itu, Angel seolah berpesan agar Miriam ini bisa memberi Michael apa yang tak bisa ia berikan padanya. Your choice. He has free will. Saat ini Angel melarikan diri ke San Francisco. Di sana ia kerja pada sebuah kafe tanpa ia sadari jika selama ini ada orang asing yang selalu datang mengincarnya. Ternyata itu anak buah Duke. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Duke berhasil menemukan Angel lagi. Setelah membakar kafe itu, Angel pun dibawa lari oleh Duke. Ia akan dipekerjakan seperti sedia kala. Kini Duke kembali memperkenalkan Angel pada dunia dalam sebuah pementasan seni yang ia gelar. Sampai kapanpun Angel sudah tak akan pernah bisa kabur lagi dari Duke. Itulah sebabnya ia meminta pertolongan terakhir Tuhan jika memang ia ada. Nah, begitu Angel diperintahkan naik ke atas panggung, Angel pun menyerukan pada halayak jika orang yang ada di balik pementasan ini ialah iblis. Duke menculik anak-anak, dia menyiksa kami sampai kami lakukan apa saja untuk bertahan hidup. Suasana pun jadi kacau. Angel langsung ditarik ke belakang panggung untuk dihabisi dengan pedang Duke. Beruntung sekali, salah seorang dari mereka menyelamatkan Angel dan membawa anak-anak yang lain kabur dari tempat ini. Setelah semua kebusukannya terbongkar, tak ada pilihan lain selain menggantung Duke hingga tewas. Singkat kisah, kini 3 tahun telah berlalu, banyak sekali yang berubah. Paul kini telah jadi orang sukses. Sampai di suatu waktu ia tak sengaja melihat Angel dan mengikutinya. Ternyata saat ini Angel mengabdi di sebuah komunitas religi. Hidup Angel sekarang benar-benar telah berubah setelah dirinya menyadari bahwa kadang pertolongan Tuhan itu datang di saat kita benar-benar sudah tak berdaya, agar manusia itu sadar bahwa mereka itu lemah dan hanya sebatas hamba. Bisa bertemu kembali dengan Paul, Angel tentu cukup senang dan mempertanyakan bagaimana kabar Michael dan Miriam. Apa mereka sudah punya anak? Kata Paul, jangan kaget, Miriam ialah istriku dan Michael tetap menunggumu hingga saat ini. Dia mencintaimu sepenuh hati, tak peduli semua kekurangan yang kau miliki. Paul menyampaikan itu sambil menitikkan air mata, Cep. Setelah itu Paul pun pamit dan sisanya hanya ada pada Angel. My name is Sarah Bell. Told anyone that I had that no one could take. I'm so sorry. Stop worrying, Kate. But take it off. I've always loved you. Welcome home, Sarah. Tak terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. Dari kisah ini kalian harus dituntut percaya bahwa keajaiban itu ada jika kita berusaha dan terus memanjatkan doa. Bahkan sekarang Angel akan memiliki 2 orang anak. Kini telah usai. Sila surku melebihi dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Kalimantan, Papua, dari Sabang sampai Merauke, Maros, Baru, Parepare, Pinrang, Sidrap, Enrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Luwu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.